this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Ini adalah kata-kata yang dari Allah diteruskan oleh Yesaya kepada para pegawai Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang ke-14 dari kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda adalah kerajaan selatan yang kala itu sedang dalam penekanan oleh Raja Asyur atau kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Sanherib. Karena tekanan dari Sanherib, Raja Asyur, Hizkia mencari pertolongan. Hizkia mengutus orang-orangnya untuk menemui Nabi Yesaya. Melalui Nabi Yesaya, Allah memberikan nasihatnya, yaitu jawaban atas doa dan permohonan dari Hizkia. Melalui Nabi Yesaya, pesan dari Allah disampaikan. Dan oleh sebab itu, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Selama jatuh bangunnya kerajaan utara, di dalam kerajaan selatan tidak ada gejolak. Walaupun raja-rajanya tidak begitu mendominasi dan tidak terkenal. Sesudah Samaria jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, lalu diikuti kejatuhan dari kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara. Sedangkan kerajaan selatan, yaitu Yehuda, bertahan lebih lama, sekitar 135 tahun lagi, sampai pada tahun 587 sebelum Masehi. Masa-masa goncang, masa-masa di mana Yehuda bertahan atau kerajaan selatan ini bertahan, ini ditenggarai adanya dua pembaharuan mengenai aturan agamawi yang didukung atas kerjasama dari para raja dan nabi. Yang pertama, Raja Hizkia didukung oleh Nabi Mika dan Yesaya. Lalu yang kedua, Raja Yosia didukung oleh sepupunya, yaitu Nabi Zefanya dan Nabi Yeremia yang waktu itu masih muda. Hizkia yang notabene dari kerajaan selatan, dia membersihkan Yehuda dari sisa-sisa penyembahan dan berhala kerajaan Asyur. Dan di tengah-tengah itu, Yesaya dan Mika dengan gencar menentang tentang kemunafikan agamawi dan ketidakadilan sosial dalam bangsa itu. Kesaksian demi kesaksian yang mereka utarakan itu dirangkum di dalam catatan kitab Mika. Di dalam Mika 6 ayat yang ke-8 dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Hal ini diutarakan lalu dicatat oleh Nabi Mika. Pada tahun 701 sebelum Masehi, terjadi krisis nasional ketika pemimpin Asyur, yaitu Sanherib, mengepung Yerusalem.
Sehingga Hizkia berkata, seperti burung di dalam sangkar. Tetapi Yesaya dipakai Allah untuk menghibur Hizkia supaya tetap teguh. Dan akhirnya secara ajaib pengepungan demi pengepungan bubar. Setelah itu putra Hizkia membangkang yang bernama Manasye dengan membalikkan lagi kebijakan ayahnya tentang agama. Sedangkan cucu buyut Hizkia, yaitu Raja Yosia, yang memerintah pada tahun 639 sampai dengan 609 sebelum Masehi, yang sejak mudanya memulai pembaruan besar-besaran. Yosia merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Manasye, sebab perilaku Manasye menyimpang. Yosia mengembalikan apa yang sudah dikerjakan oleh kakek buyutnya, yaitu Raja Hizkia. Dan apa yang dilakukannya dibantu dan didukung oleh Nabi Yeremia. Catatan mengenai dua raja-raja ini berisi tentang jatuh bangun kerajaan utara dan kerajaan selatan, sampai pada akhirnya mereka runtuh. Tapi di dalam kisah dua raja-raja ada banyak cerita dan kisah mengenai kerjasama antara negara dan gereja, antara kerajaan dan agama. Nah, hal inilah yang seharusnya memberikan contoh untuk kita semangat. Sebab hal ini jangan dipandang bahwa sang raja mencoba bernubuat atau sang nabi mencampuri politik. Sebab masing-masing tetap pada panggilannya, tetapi bersama-sama dan melahirkan dampak yang efektif. Tugas Hizkia adalah sebagai raja, sedangkan tugas Yesaya adalah nabi yang menyampaikan kedaulatan Allah. Sebab dikala itu kesesakan besar sedang menimpa Yerusalem, yang akhirnya Hizkia terkepung, dihina, diancam, ditakut-takuti, dan hanya bersiap untuk ditelan habis oleh tentara Asyur. Akan tetapi di sini kita melihat ada secarik kisah tentang pembebasan yang gemilang, bukan oleh pedang, bukan oleh panah, tetapi oleh doa dan nubuatan. Nah, penggenapannya yaitu bergeraknya tangan seorang malaikat. Di tengah-tengah itu semua, Hizkia memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkannya semua kepada Allah sebagai hakim yang adil dan memohon pertolongan dari Allah. Lalu Allah melalui Yesaya mengirimkan pesan yang sangat menghibur. Allah menjawab apa yang dimohonkan oleh Hizkia dengan ketetapannya, menjawab dan memuliakan dirinya dengan cara menyelamatkan umatnya. Tuhan Yesus memberkati.